Baik, saya sini akan menjelaskan tentang basis data. Nama saya Damar Febrian Aditya dari jurusan Teknik Informatika. Saya berkuliah di Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu yang dimaksud dengan lingkungan basis data. Basis data tersendiri itu adalah kumpulan data yang tersusun secara sistematis sehingga dapat disimpan, dikelola, dan diakses dengan mudah oleh pengguna. Jadi yang namanya basis data adalah tempat di mana kita merapikan data-data yang masih berantakan menjadi rapi agar mudah diakses. Lingkungan basis data. Lingkungan basis data itu dimaksud dengan lingkungan yang basis data yaitu di sekitar kita. Lingkungan yang di basis data itu adalah sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang bekerja sama untuk mengelola data. Jadi yang namanya basis data tidak bisa berjalan sendiri, dia butuh komponen-komponen agar berjalan dengan sempurna. Nah, di sini kita masuk ke komponen-komponennya. Komponen basis data yang utama itu adalah hardware. Jadi kita membutuhkan hardware untuk menjalankan sebuah basis data. Yang kedua itu ada software. Software itu dimana tersendiri software itu adalah fungsinya sangat penting ya untuk menjalankan sebuah basis data. Nah, ketiga adalah datanya tersendiri. Ya gimana kita mau menjalankan kalau datanya aja kita nggak ada. Jadi kita butuh data untuk membuat basis data. Yang keempat adalah prosedur. Prosedur itu adalah langkah-langkahnya, langkah-langkah cara kerjanya, SOP-nya, bagaimana kita cara melakukannya. Yang kelima adalah usernya atau penggunanya. Jadi seempat-empat ini penting, tapi yang kelima ini lebih penting. Kita butuh pengguna untuk membantu semua aktivitas di komponen tersebut. Lalu kita masuk ke bagian hardware dan software. Dalam mengelola basis data tersebut, kita sangat dibutuhkan namanya hardware dan software. Hardware sendiri merupakan perangkat keras yang digunakan untuk menjalankan sistem database seperti server komputer, perangkat penyimpanan seperti hard disk atau SSD, serta jaringan komputer. Sedangkan software adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola database. Contoh software yang sering digunakan adalah DBMS atau Database Management System seperti MySQL, Oracle, dan SQL Server. Jadi di kedua ini sangat penting ya. Kita memerlukan hardware dan software untuk menjalankan sebuah database. Lalu ada data dan prosedur. Nah, di sini nih kita butuh data dan prosedurnya, cara langkah-langkahnya. Jadi kita nggak asal buat sistem database. Ada prosedurnya, ada aturannya. Data merupakan inti dari sebuah sistem basis data. Data biasanya disimpan dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris yang disebut bentuk tabel, yang terdiri dari baris yang disebut record dan kolom yang disebut file. Selain itu, terdapat juga prosedur, yaitu aturan atau langkah-langkah yang digunakan dalam pengelolaan database, seperti prosedur keamanan data dan proses backup agar data tetap aman. Jadi kita di sini butuh prosedur, nggak sembarangan asal gerak, nggak sembarangan asal jalan. Semua ada aturan dan cara mainnya. Kita masuk ke pengguna database. Nah, pengguna database ini banyak jenisnya. Yang pertama ada database administrator, kedua programmer, dan ketiga end user. Pengguna dalam lingkungan basis data terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, database administrator atau DBA yang bertanggung jawab mengelola dan menjaga database. Biasanya ini di awal ketika kita mau login suatu aplikasi atau apa, semua itu pasti ada administratornya yang dimintakan untuk mengisi identitas user tersendiri. Kemudian ada programmer yang membuat aplikasi yang terhubung dengan database. Jadi ada
operatornya, yaitu programmer yang membuat aplikasi agar terhubung dengan database, jadi saling terhubung. Dan terakhir adalah end user, yaitu pengguna akhir yang menggunakan aplikasi untuk mengakses informasi yang tersimpan dalam database. Jadi ketika kita ingin buka aplikasi lalu kita mencari sebuah data atau sebuah email yang tersimpan, itu bisa, makanya itu disebut dengan jenis pengguna end user. Dari sekian yang sudah saya sampaikan, bahwa dapat disimpulkan bahwa yang namanya basis data itu tidak bisa berjalan sendiri. Kita butuh yang namanya komponen-komponen. Seperti halnya mie ayam, kalau nggak ada kondimen-kondimennya seperti ayam, sawi, dan bumbu-bumbu yang lainnya, itu tidak bisa disebut sebagai mie ayam. Jadi sama halnya dengan basis data tersebut, kita butuh komponen-komponennya. A, B, C-nya kita harus gabungkan semua agar berjalan dengan sempurna, agar bisa disebut sebagai sistem data. Seperti itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Lingkungan basis data merupakan sistem yang terdiri dari berbagai komponen seperti hardware, software, data, prosedur, ya semua komponen-komponen kita gabungkan menjadi satu. Itulah yang disebut dengan basis data. Baik, mungkin itu aja dari saya. Saya Umar Febrian, pamit undur diri. Salam sukses, salam Jadi Petas Berita Bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.